Oke. Halo Bapak politisi. Gimana, Pak? Kalau para sarjana hukum pusing kita. Iya. Coba dulu, Anda sendiri gimana tanggapannya atas kasus ini? Ini kasus politik atau kasus hukum sih? Ya, antara kasus politik dan hukum campur baur. Ini Ya. kawin silang yang saya kira tidak berkesudahan. Ya. Kalau kita mengacu pada tema diskusi malam hari ini, kan sebenarnya ijazah ini mudah, tapi kok rumit. Saya melihatnya 4 tahapan. Ya. Ini kenapa harus menjadi mudah? Mestinya ketika UGM bicara tentang ijazah Pak Jokowi itu clear. Kan UGM bilang lulusannya, alumninya, Oke. Fakultas Kehutanan, tapi kan tidak dipercaya. Ya. Mestinya kalau memang UGM itu tidak dipercaya, gugat juga dong UGM-nya. Ya. Tunjukkan bukti-buktinya yang valid dan solid. Ya. Karena tidak percaya, maka tahap kedua yang mestinya cukup selesai adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah ijazah alumni Fakultas Kehutanan. Oke, mestinya selesai. Normalnya begitu. Normalnya begitu. Sebagai manusia. Tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan Menurut dokumennya. Anda kenapa? Karena Pak Jokowi menganggap itu dokumen pribadi dan hanya ingin tunjukkan di pengadilan. Ini adalah tahap kedua yang rumit. Untuk menyelesaikan tahap ini, Bang, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang pengadilan. Kan sudah ini naik selangkah terkait dengan ijazah. Tapi kan orang sudah tersangka dulu. Kan Syukur belum ditahan. Kan ini sudah menjadi barang. Itu yang saya sebut sebagai langkah lebih maju karena sudah menetapkan ada sejumlah tersangka terkait dengan ijazah ini. Ya. Maka satu-satunya pembuktian untuk mengklirkan persoalan ini adalah soal hukum. Ya. Tinggal nanti dibuktikan apakah pengacara Bang Roy Suryo, pengacaranya Pak Jokowi akan tempur nih, adu data, adu fakta, ada argumen dan terusnya. Siapapun yang kalah dan menang pasti ada kontroversi dan kegaduhan. Kalau ini terus terjadi, maka ada langkah yang keempat, Bang. Amnesti atau abolisi dari presiden selesai seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini, menghentikan Jadi kegaduhan, artinya menghentikan kalaupun akhirnya nanti terbukti ada palsu, masih ada pintu penyelamatan yaitu amnesti abolisi, begitu? kan kita mendengarkan amnesti dan abolisi beberapa waktu yang lalu alasannya rekonsiliasi, Ya. alasannya politis, alasannya untuk menghentikan suasana kegaduhan dan kontroversi yang ada. Ya. Itu paling ujung. Yang Ya. hari ini paling ditunggu oleh publik itu adalah soal siapa yang sebenarnya paling kuat nih, kubunya Roy Suryo atau Pak Jokowi terkait dengan adu ijazah yang saat ini sedang ada di pihak kepolisian. Tapi di luar itu sebenarnya ini kan momentum katanya di tahun 2026 Ya. undang-undang pemilu akan dibahas oleh DPR sama Ya. pemerintah. Kalau boleh kita usul Bang Hotman, ini kan Bang Hotman banyak sekali yang nonton. Yang ingin saya katakan, boleh dong nanti calon presiden, calon gubernur, bupati dan wali kota, termasuk juga calon anggota dewan, ketika dia mendaftarkan ke KPU, wajib hukumnya membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Karena per hari ini yang diterima oleh KPU hanya fotokopi ijazah, Ya. cukup legalisir Oke. atau surat keterangan lulus. Ini Drama- momentum untuk memperbaiki sebenarnya, Pak. Drama ijazah Jokowi ini, menurut Anda masih diminati oleh publik, masih dianggap bagian dari entertainment, hiburan, atau apa ini? Atau penasaran pengen tahu akhirnya? Kalau saya melihat ada curiosity namanya, Curiosity. ada rasa keinginin tahuan dari publik. Ya. Sebenarnya siapa yang paling benar, Ya. kubunya Pak Jokowi atau kubunya Pak Roy Suryo? Ya. Dan kalau kita membaca kecenderungan publik, Bang Hotman, ini jangan sampai ada perdamaian, jangan sampai ada islah, jangan sampai remis. Ini harus ada yang kalah dan menang, hitam di atas putih. Karena kasusnya sudah berlangsung lama, hampir setahun dan hampir menenggelamkan Menurut isu-isu yang Anda, lainnya. seimbang nggak sih yang berlawanan ini? Roy Suryo tidak didukung oleh partai politik manapun. Sedangkan Anda tahu background dari Jokowi sampai hari ini masih super kuat. Anda sebagai politisi, kira-kira pertandingan ini bakal dimenangkan oleh siapa? Dari segi politik. Per hari ini masih 50-50. Hah? 50-50. 50-50 itu artinya 60-40. Itu Ya. 50-50 versi Madura, Bang. Oke, Jadi- Pak, Bung Denny, halo, masih ada? Ya, Bang Hotman. Menurut analisa saudara, tadi dia bilang skors masih 50-50 kekuatan. Sementara Roy Suryo tidak punya background partai politik, sedangkan Pak Jokowi semua lini masih dia punya koneksi. Menurut Anda bagaimana? Apakah bakal 50-50, bakal kalah timnya Roy Suryo? Kita tidak ada keraguan untuk terus berjuang. Justru itu sebabnya kita menganggap ini adalah bagian dari kriminalisasi. Salah satunya ketika kita berhadapan dengan kekuasaan. Jadi memang kalau pendekatannya hanya pendekatan pidana, pembuktian, persidangan, maka kita mungkin akan terjebak pada apakah betul akan hadir keadilan begitu. Jadi kalau kita hanya melihat bahwa bisa diselesaikan melalui proses pidana saja, pembuktian saja, maka kita terjebak pada persoalan sejauh Jadi, mana penegakan hukum apa yang kita membuat memang saudara, selama tim ini saudara, menghadirkan keadilan. apa yang membuat tim saudara masih yakin bahwa tuduhan pemalsuan itu bakal terbukti? Sebagai upaya kita harus yakin bahwa ini adalah proses penegakan hukum yang harusnya kita hormati. Idealitanya kan begitu. Maju terus begitu ya, maju terus ya. Tentu kita harus maju terus karena yang kita hadapi adalah kepalsuan-kepalsuan.
Bagaimana Anda bisa mengatakan ini tidak membelah masyarakat? Misalnya Presiden Jokowi itu satu-satunya presiden yang ketika mencalonkan diri punya relawan, itu wajar kompetisi. Ketika masih menjadi presiden masih punya relawan, artinya membelah rakyatnya antara relawan dan tidak. Setelah menjadi presiden masih punya Jokowi mania juga. Oke, Ini kan memang presiden yang merawat rakyatnya terbelah. Pak Adi Asrul mengatakan tim kuasa hukum kalian itu salah strategi. Boleh nggak intinya? Kenapa Anda sebutkan bahwa tim kuasanya Pak Suryo itu salah? Di mana salahnya? Ini artis hukum ya? Ya. Ya. Kalau saya lihat sebetulnya yang terbaik mereka lakukan ini, awalnya mereka meminta informasi dulu ya, melalui pusat informasi ya. Itu tidak dilakukan apa? Ini harusnya masuk dulu ke KIP nih, Ke KIP. Komisi Informasi Pusat Ya. ya kan, atau Komisi per daerah. Kalau mereka tidak puas dengan jawaban dan putusan KIP, mereka tuntutkan. Tapi tunggu 2 tahun lagi dong. Ya kan mau perpanjang nih, rumit Ya. atau perpanjang ya kan kayak gitu kan ini. Oh, begitu. Tetapi yang buat saya kita harus percaya pada alur hukum ya, kalau menurut saya, karena mereka sudah menggugat, kemudian melaporkan. Jadi ikuti aja alur hukum ini, ya kan. Kalau sampai polisi sidang, Ya. kalau memang toh tidak bisa dibuktikan, gugur perkaranya. Ya. Tapi kalau bisa dibuktikan, ya masuk dong. Kan logika hukumnya pakai gitu. Apalagi sebagai lawyer kan, kita pakai ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Ijazah palsu yang bikin intelektual ya Indonesia tampak bodoh di mata dunia. Orang sangat bodoh yang membela ijazah palsu, maju terus, patang mundur ungkap ijazah palsu. Nah, ini katakan juga jemput paksa Mulyono untuk menunjukkan ijazah di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, rakyat jengkel dan tidak percaya lagi sama pemerintah. Nggak ada yang berani jemput paksa Mulyono. Klu Sigit belum diganti. Nah, selanjutnya, ijazah yang gak berani diperhatikan hanya untuk mengadu domba anak bangsa ya. Hati-hati PKI gaya baru yang mau ngadu domba. Nah, ini penting biar yang palsu dihukum ya. Nah, geng Solo otaknya pada stres ya. Makasih ngomongnya galor ngidul jadi pembohong kelas dunia. Nah, selanjutnya, ijazah Jokowi harus terungkap seadil-adilnya. Ijazah palsu Jokowi bikin gaduh negeri ini. Nah, semoga ijazah Jokowi segera diterbongkar, entah asli entah palsu, biar tidak terjadi kegaduhan di medsos ya. Nah, selanjutnya, hukum harus tegak, diadili jujur ya, sesuai kebenaran secara terbuka supaya tidak menimbulkan fitnah dan saling curiga. Nah, Indonesia diperjuangkan bukan untuk koruptor dan para penjahat ya, tapi Indonesia diperjuangkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Cepat selesaikan dengan benar masalah ijazah Pak Jokowi ini. Nah, yang dikatakan juga kecurangan dalam pelaksanaan pileg maupun pilihan presiden adalah ada di lembaga KPU. Maka komisioner KPU lah yang harus diganti total. Harusnya dimenangkan ya yang jujur bukan yang munafik, yang jika salah satunya harus menjujur kebenaran. Nah, mungkin karena benar ya palsukannya hingga berani perlihatkan. Nah, rakyat yang waras kita di belakang RRTCS. Nah, maka mantan presiden sebelumnya pada ayem tentram bersama keluarga, tapi kenapa yang satu ini hanya bikin ricuh? Jadi sangat yakin, terlihat sangat haus kekuasaan. Negeri ini jadi kacau ya. Di mana para elit politik bukannya memikirkan kemajuan bangsa dan negara dan kemakmuran rakyatnya. Kalau seperti ini Indonesia akan jalan di tempat. Indonesia emas hanya akan jadi slogan saja alias mimpi. Profesor mana keluar
lah yang dari UGM, jangan lindungi Jokowi. Nah, anak kecil saja tahu ya, fotonya saja berbeda. Memang yang bela itu pikirannya nggak waras, rakyat ijazah palsu diusut langsung penjara. NKRI kelat orang Jokowi tipu bohong Sevim. Nah, yang dikatakan juga semua rakyat dan perjuangan RRT ya, semua bisa terjebak ke gorong-gorong yang sedalam-dalamnya. Kalian semua yang menjadi penegak hukum seperti KPU, nah Kapolri, MK dan apa, semua masih berpihak kepada pembohong untuk dibela dan dilindunginya. Rusaklah sudah negara dan bangsa, tetapi akan dipimpin oleh orang-orang bodoh yang selalu menjadi pembohong. Nah, selanjutnya analisa rakyat sudah tahu mana yang benar ya, tapi rakyat tidak percaya hukum Indonesia, hukum sialan yang bisa dibayar. Nah, baru kali ini ratusan juta pelajar Indonesia atau dunia hanya satu orang ijazah yang pakai kacamata, padahal sehari-hari tidak pakai kacamata itu saja sudah jelas. Yang dikatakan, ribet banget ya, pinter tapi pada bego, masalah remeh saja nggak beres-beres, orang lain sudah kencing berlari, kalian masih kencing sambil tidur ya. Nah, betul-betul harus sampai pengadilan, biarkanlah ijazah palsunya ditunjukkan di pengadilan. Malu-maluin negara besar dikendalikan penjahat parah banget. Nah, yang dikatakan juga, saya masih penasaran ijazah Jokowi waktu nyalon wali kota pakai ijazah apa, dari DRS apa IR ya. Nah, berikutnya kelihatannya antara KPU semua jajarannya atau Solo DKI Pusat kelihatannya sudah kong-kalingkong, termasuk UGM terkait ijazah Jokowi ini. Apa sih sulitnya UGM memberi arsip foto ijazah Jokowi pada waktu legalisir? Nah, sebenarnya Indonesia banyak orang-orang pintar, jujur, mau berjuang untuk bangsa dan negara. Sayang, kenapa yang gak jujur, gak amanah, malah jadi pimpinan, rusaklah jadi korupsi di mana-mana. Tinggal Pak Prabowo pilih untuk oligarki apa rakyat. Nah, demikian masalah mudah dipersulit. Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya di sidang pengadilan, semua beres selesai. Nah, maju terus sampai tuntas ya. Diduga Pak Kulap itu adalah pengkhianat bangsa dan negara, pantas dihukum gantung. Ijazah buat gemes ya, di masyarakat tidak selesai-selesai, tunggu hukum akhirat. Nah, yang dikatakan juga ya, cuman bikin malu aja seorang yang telah jadi nomor 1 di negeri ini diisukan ijazahnya palsu yang sudah saja ya. Sekarang mah fokus ke penjabat yang curigai korup supaya negara ini bersih dari KKN itu, dan segera sahkan undang-undang dasar perampasan aset untuk yang terlibat oknum korup tersebut. Jangan tertebang pilih. Nah, rakyat hanya dibego-begoin soal ijazah Jokowi terus harus setiap minggu, belum tahun. Nah, jika sangat terdesak, Jokowi dan keluarga bisa mingat ke Cina dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya masyarakat Indonesia yang terdiri bermacam-macam ragam, ada yang terpintar bahkan punya gelar S1, S2, S3. Tapi di zaman sekarang sayangnya yang punya kepintaran kok bisa jadi bodoh, bahkan di bawah dari yang terbodoh. Nah, ini bicara hukum kok vakum, di mana duduk hukum itu sebenarnya, biar jelas terang. Nah, nggak usah kader ya Pak Jokowi, kalau
punya secepatnya ijazah beritahukan di muka umum beres bos ya. Nah, urusan ijazah Jokowi harusnya Polri panggil Pratikno karena dia lah bilang ke Ladina. Nah, polisi dan UGM menggoblokkan diri atau bukan goblok, maunya dipermainkan oleh Jokowi. Nah, selanjutnya setuju banget sama Bapak ini Pratikno. Orang mau daftar di penjabat harus di ijazah asli dibawa, tidak boleh fotokopi aja kata. Bisa saja ijazah orang difoto kayak Jokowi. Nah, demikian Jokowi tukang bikin gaduh publik, masalah selembar kertas aja dipertahankan. Berarti benar-benar palsu ijazahnya. Kalau ijazah asli berarti suku Jokowi pembelah rakyat Indonesia disengaja. Salam dari NKRI harga mati.